Saudara, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua berlanjut setelah Majelis Hakim menolak nota keberatan para terdakwa termasuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Publik ini menunggu diungkapnya fakta-fakta peristiwa pembunuhan itu dalam tahap pembuktian dan menghadirkan saksi di persidangan. Dalam persidangan, terdakwa Eliezer mengungkapkan dirinya tidak percaya Yosua melakukan pelecehan terhadap istri atasannya Putri Chandrawati. Dan berikut kami hadirkan diskusi bersama David Rizal. Pengungkapan fakta di balik kematian Brigadir Yosua terus berlanjut. Bagai kotak Pandora, semua menanti kemana arah kasus ini akan bermuara. Dan apa yang sebenarnya tersimpan dalam kasus ini. Pekan kedua sidang kematian Brigadir Yosua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan atau eksepsi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hakim menyatakan semua dakwaan jaksa telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga kasus ini bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian dan juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Di hari sebelumnya, dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Barada Richard Eliezer, menghadirkan sejumlah saksi termasuk orang tua dari Brigadir Yosua. Sidang ini diwarnai momen haru, penuh emosional. Ya, yang pertama saat Richard Eliezer bersimpuh dan meminta maaf di depan kedua orang tua dari Yosua. Saat itu, Eliezer langsung menghampiri ayah dan ibu Brigadir Yosua yang duduk di kursi saksi. Yang juga disoroti publik adalah saat ayah Yosua yang mengelus kepala dari Eliezer. Kata-kata yang disampaikan. Dia mengakui semua kesalahan. Ini apa yang dia perbuat. Gitu. Terus Bapak membalasnya apa? Iya, kita membalas tadinya secara bukan. Klien kami mengutarakan rasa penyesalannya ya. Permintaan maafnya tadi kepada keluarga korban, semoga ini bisa diterima. Kami sampaikan bahwa proses hukumnya tetap berjalan, kami hormati. Faktanya, klien saya sudah menyampaikan semuanya. Penembakannya dia tidak mengelak, dia sampaikan penembakan itu. Dan dia sampaikan secara terbuka semuanya ya. Momen ini pun menjadi sorotan warganet. Gestur meminta maaf, penyesalan di wajah Barada Eliezer. Ya, ini memang telah membuat publik terenyuh. Tapi apakah ini berpengaruh kepada majelis hakim? Saya kira itu hanya sedikit ya pengaruhnya terhadap satu proses pembuktian ya. Mungkin hakim akan mempertimbangkan ya, mengingat ketulusan, penyesalan ya, terus permintaan maaf seorang pelaku tindak pidana kepada korbannya, tetapi tidak akan menghapuskan pidananya. Karena yang namanya penyesalan itu kan terjadi di kemudian hari. Tetapi apa yang dilakukan tentunya patut diapresiasi karena sebuah kejujuran atas pengakuan kesalahan yang telah dilakukan. Momen persidangan lainnya yang juga menjadi sorotan adalah saat majelis hakim mempersilakan keluarga dari Yosua memberikan pesan kepada terdakwa. Ya, keluarga Yosua berpesan agar Eliezer berkata jujur untuk bisa mengungkap fakta kematian Brigadir Yosua. Jujur kamu, biar kami lega, dan begitu juga almarhumnya, begitu juga sakit hati kami loh. Yang kau berbuat, kau sebenarnya membunuh anak kami. Padahal itu tembus ke darah kami. Kejujuranmu itu adalah untuk menolong kamu. Cuma itu yang saya minta, kejujuranmu itu. Apa yang diperlakukan Ferdi Sambo, apa yang diperlakukan Kuat Maruf dan RR, begitu juga dengan PJK. Kejujuran, ya inilah yang dinantikan oleh pihak keluarga. Dan ini juga yang dijanjikan oleh Eliezer yang siap untuk membela Bang Yos, sapaan akrab dari Yosua. Mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela Bang saya Bang Yos untuk terakhir kalinya. Karena
untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos Tega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Kesaksian dari Barada Richard Eliezer sangat penting untuk bisa membongkar misteri di balik kotak Pandora ini. Jika Eliezer benar-benar jujur mengungkap kasus ini, lantas apakah sebagai justice kolaborator ini bisa meringankan hukuman dari Eliezer atau bahkan membuatnya lolos dari jerat hukum? Nah, konteksnya tentunya tidak sejauh membebaskan atau kemudian melepaskan, tetapi mungkin akan lebih pada usaha untuk meringankan hukuman yang bersangkutan. Karena mungkin akan mencederai rasa keadilan masyarakat sekiranya bahwa dia yang menembak dan kemudian terbukti juga menembak, atau yang kemudian secara langsung menyebabkan hilangnya nyawa korban, terus kemudian gara-gara dia ngaku, terus kemudian dibebaskan. Saya kira itu akan mencederai rasa keadilan masyarakat. Tidak hanya drama kasusnya yang menjadi sorotan, namun penuntasan keadilannya. Bak sebuah film, drama pembunuhan Brigadir Yosua masih berada di episode awal.